Nah, kemudian apa saja sih dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi itu? Yang pertama adalah akte pendirian koperasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor notaris. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Windardi TV. Alon-alon waton kelakon mengalir seperti air. Oke guys, kurang lebih berapa jam ya? Dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, kurang lebihnya. Jadi 13-14, kurang lebih 2 jam yang lalu saya barusan discuss atau sharing bersama salah satu koperasi karyawan yang kira-kira 2-3 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu maksud saya, itu mendirikan koperasi. Dan saat pendirian koperasinya dulu, saya pernah menyarankan agar legalitas koperasi itu dipenuhi secara lengkap dan secepatnya, idealnya seperti itu. Akan tetapi sering saya sampaikan ke teman-teman koperasi yang masih baru, hal tersebut bisa dipenuhi secara bertahap atau secara perlahan-lahan seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya saat pendirian koperasi, bolehlah sebuah koperasi hanya memiliki 2 dokumen legalitas. Yang pertama, akta pendirian koperasi atau anggaran dasar. Kemudian yang kedua adalah SK pengesahan yang saat ini atau tahun ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh
Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan sebelumnya kira-kira tahun 2018 ke sana atau 2018 mundur, itu pengesahan dilakukan atau diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dan alhamdulillah, seperti tadi saya sampaikan di awal, kurang lebih 2 jam yang lalu saya sharing ke teman-teman yang dulu pendiriannya sempat berkonsultasi ke saya juga. Dan tadi seperti saya sampaikan, saya sarankan, saya arahkan agar legalitas itu dipenuhi secepat mungkin, atau karena faktor kesibukan dan lain-lainnya, atau kebutuhan bisnis, bolehlah legalitas dilengkapi secara bertahap. Dan alhamdulillah teman-teman yang saya arahkan, saya sarankan agar melakukan hal tersebut barusan melaporkan akan mengerjakan atau akan melaksanakan atau mengikuti saran-saran saya. Dan mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini, performan, kemudian juga kepercayaan para pengurus bisa semakin baik. Karena apa? Karena dengan legalitas inilah ketika sebuah koperasi akan menjalin kerjasama dengan para pihak, maka yang akan dilihat pertama adalah dokumen-dokumen legalitas sebuah koperasi tersebut. Makanya melalui konten kali ini, Ahad tanggal 30 Mei 2021, just sharing saja, sekedar sharing kepada teman-teman koperasi yang mungkin masih unyu-unyu, masih newbie. Monggo kita coba lakukan hal ini agar koperasi kita mempunyai kekuatan legal yang kuat. Oke guys. Nah, kemudian apa saja sih dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi itu? Yang pertama adalah akte pendirian koperasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor notaris. Dan tidak semua kantor notaris ini bisa mengeluarkan atau menerbitkan akta pendirian koperasi. Hanya kantor-kantor notaris tertentu yang sudah bersertifikat dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Nah, kemudian dokumen legalitas yang kedua adalah SK pengesahan yang mulai tahun 2019 itu diterbitkan oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, setelah dua dokumen itu dimiliki atau
ini dokumen yang minimal sekali yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP koperasi. Sekali lagi, NPWP koperasi. Nah, selanjutnya dokumen yang keempat adalah nomor induk berusaha atau NIB yang pada regulasi sebelumnya, sebelum tahun 2019 itu namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian dokumen yang kelima adalah surat izin usaha. Surat izin usaha ini kalau dulu lebih dikenal dengan SIUP, surat izin usaha perusahaan. Oke guys, ini lagi macet, lagi berhenti 0 km per jam. Jadi minimal 5 dokumen itu yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi. Nah, kemudian khusus untuk KSP atau USP, maka untuk para manajer KSP-nya atau USP-nya atau kepala cabang KSP-nya itu wajib memegang atau wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang diklatnya itu dilaksanakan oleh lembaga diklat profesi atau lembaga pelatihan kerja untuk skema manajer. Kemudian untuk sertifikasinya atau uji kompetensinya itu dilakukan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk lembaga sertifikasi profesi ini tentu harus yang sudah berlisensi dari BNSP. Nah, jadi itu guys, beberapa dokumen yang saat ini, sore hari ini pukul 16.15 waktu Indonesia Barat yang sempat saya share. Nanti kalau ada kekurangan, ada kekurang lengkapan, saya lengkapi di video-video berikutnya. Oke guys, cukup di sini dulu, sampai di sini dulu. Jumpa kita di channel Windardi TV. Alon-alon waton kelakon mengalir seperti air. Channel yang insya Allah terus konsisten menggemakan dan menggelorakan dan menggemakan gerakan koperasi di Kabupaten Bekasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.